Ini seru Oke. banget. Ya oke, baik. Jadi sebagai contoh, kita paling suka makan roti, makan mie, makan kue, betul ya? Ya. Nah kalau dimasukkan ke dalam mulut kita dirubah menjadi gula. Gula masuk ke dalam darah, gula darah kita jadi meningkat, naik. Itu disebut namanya hyperglikemia kalau menggunakan terminologi itu. Nah gula darah yang naik ke atas itu, badan kita punya kecerdasan sendiri. Oh kalau gula darah terlalu tinggi bahaya. Dia harus dikembalikan lagi ke baseline kita di 90-100 mg per desiliter darah. Oke. Nah, ketika diturunkan oleh si insulin itu gula darah kita, nah ini di sini kita akan bisa lihat ternyata pada saat kita makan protein dan lemak, lonjakan gula darahnya tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat kita makan karbohidrat, lonjakan gula darahnya kita semakin tinggi. Nah, ketinggian jauhnya daripada baseline itu menyebabkan ketika dia harus dikembalikan ke normalnya, membuat semakin tinggi berarti semakin curam. Oke. Nah, pertanyaannya, so what gitu kalau curam? Pertanyaannya adalah kalau curam itu masalahnya adalah badan kita akan membuat satu instruksi di badan kita untuk apa? Untuk lemas, untuk ngantuk, dan untuk lapar. Karena jauhnya antara baseline dan tingginya gula tersebut. Oke. Nah, makanya kenapa ketika dia turun, dia tidak mengenal apakah Mas Radit orang yang baik hati, tidak sombong dan tidak congkak, rajin mungkin ke apapun juga. Badan tidak mengenal personalita kita. Begitu terjadi yang namanya insulin spike, menyebabkan terjadinya yang namanya sugar crash. Oke. Nah, sugar crash itulah yang akan menyebabkan badan kita harus mengikuti aturan daripada badan tadi, yaitu adalah akhirnya kita langsung ngantuk atau lemes dan akhirnya kita kepengen makan lagi. Oke. Nah, keinginan makan lagi itulah yang akhirnya membuat orang lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa saya adalah orang yang senang makan, tidak mengenal rasa kenyang. Padahal bukan dia, lebih kepada karena dia